Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Raya Satya Saidina dengan NIM 1405625067. Yang saya hormati Bapak Ubedillah Badrun MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Jangan biarkan gadget mengontrol hidupmu. Hadirin yang saya hormati, di zaman sekarang, hampir tidak ada satupun orang yang benar-benar terlepas dari gadget. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Semuanya menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran gadget telah membawa perubahan besar dalam bidang kehidupan. Mulai dari pendidikan, komunikasi, ekonomi, hingga hiburan. Dahulu, ketika seseorang ingin berkomunikasi dengan kerabat yang jauh, mereka itu harus mengirimkan surat dan juga menunggu balasan selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Namun, dengan adanya gadget, kita ini sekarang dapat melakukan panggilan telepon secara langsung kapan saja dan juga di mana saja. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Jika dahulu siswa harus mencari referensi di perpustakaan dengan membuka membaca banyak buku, kini berbagai informasi itu dapat diakses hanya melalui satu perangkat kecil yang berada di genggaman tangan kita. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, tentu merupakan sebuah kemajuan yang patut kita syukuri. Dengan adanya gadget, bukanlah musuh, dan gadget adalah hasil kreativitas manusia yang diciptakan untuk membantu dan juga mempermudah kehidupan manusia. Namun, di balik segala manfaat tersebut, terdapat sebuah tantangan yang cukup besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat modern, khususnya generasi muda. Tantangan tersebut adalah ketergantungan terhadap gadget. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita renungkan sejenak aktivitas kita sehari-hari. Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk menggunakan gadget dalam waktu satu hari? Mungkin dari kalian semua ada yang menjawab 2 jam, 4 jam, 8 jam, atau 8 jam sehari atau bahkan lebih dari itu. Nah, sebagian besar waktu tersebut digunakan untuk membuka media sosial, menonton video, bermain game, atau hanya sekedar men-scroll layar tanpa tujuan yang jelas. Coba sekarang kita bayangkan ketika bangun tidur, apa yang pertama kali kita lakukan? Mungkin banyak dari kalian langsung mencari ponsel, memeriksa pesan, melihat notifikasi, atau bahkan sekedar men-scroll media sosial. Bahkan sebelum kita menyapa anggota keluarga kita, gadget sudah lebih dahulu mendapatkan perhatian dari kita. Ketika kita sedang berkumpul bersama teman ataupun keluarga, hal ini tuh seringkali setiap orang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Meskipun duduk dengan secara berdekatan dalam satu meja, komunikasi yang terjadi justru sangat minim. Fenomena ini tuh sering disebut sebagai dekat secara fisik tapi jauh secara emosional. Kondisi seperti ini juga menunjukkan bahwa tanpa kita sadari, gadget itu mulai mengambil alih sebagian besar waktu kita, perhatian, bahkan juga hubungan sosial kita. Hadirin sekalian, gadget mulai mengendalikan hidup seseorang. Ketika gadget mulai mengendalikan hidup seseorang itu, berbagai dampak negatif itu juga dapat muncul. Pertama, yaitu dampak terhadap prestasi belajar kita. Sebagai pelajar, tugas utama kita itu adalah belajar dan mengembangkan potensi diri kita. Namun, penggunaan gadget yang dengan cara berlebihan itu dapat mengganggu proses belajar kita itu sendiri.
Tidak sedikit siswa ataupun mahasiswa yang memiliki niat awal itu ingin membuka atau mencari sumber pembelajaran, sumber materi, tetapi mereka itu kemudian tergoda dan juga malah terdistraksi membuka media sosial atau menonton video atau malah bermain game, dan mengakibatkan waktu belajar itu menjadi berkurang, tugas tertunda, dan juga membuat konsentrasi kita itu menjadi menurun. Nah, pernahkah teman-teman itu mengalami situasi seperti ini? Kayak kita hanya berniat membuka media sosial selama 5 menit, tetapi ternyata 1 jam telah berlalu tanpa kita terasa. Nah, akibatnya pekerjaan yang harusnya saat itu atau di jam itu selesai malah tertunda. Jika kebiasaan ini terus dilakukan atau jika kebiasaan ini terus berulang, maka prestasi akademik itu dapat menurun. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak mampu untuk mengelola waktu kita dengan baik. Lalu yang kedua itu ada dampak terhadap hubungan sosial. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi secara langsung. Nah, interaksi tatap muka yang sangat penting. Interaksi tatap muka itu sangat penting karena di dalamnya itu terdapat komunikasi, empati, kepedulian, dan juga kedekatan secara emosional. Sayangnya, penggunaan gadget yang berlebihan ini seringkali membuat seseorang itu lebih nyaman berinteraksi di dunia maya dibandingkan di dunia nyatanya. Kita mungkin memiliki ribuan pengikut di akun media sosial kita, tetapi kita itu belum tentu memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita itu lebih sering memberikan tanda suka pada unggahan seseorang atau unggahan orang lain di media sosial daripada kita menanyakan kabar keluarga kita sendiri, kabar teman-teman kita. Nah, jangan sampai kita itu lebih mengenal kehidupan para selebritas dibandingkan dengan memahami kondisi sahabat ataupun keluarga terdekat atau keluarga kita. Teknologi yang seharusnya mendekatkan manusia itu bukan malah menjauhkan manusia dari lingkungannya. Lalu yang ketiga itu ada dampak terhadap kesehatan fisik kita. Penggunaan gadget dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Menatap layar yang terlalu lama itu bisa mengakibatkan mata kita menjadi lelah, pandangan kita menjadi kabur, kita jadi sakit kepala, dan juga dapat menyebabkan gangguan jam tidur kita. Selain itu, kebiasaan dudukan terlalu lama ataupun dengan tiduran yang terlalu lama sambil menggunakan gadget itu juga dapat mengurangi aktivitas fisik kita yang mengakibatkan tubuh menjadi kurang bergerak, dan resiko berbagai masalah kesehatan pun menjadi meningkat. Banyak remaja pada saat ini lebih memilih bermain game atau bermain media sosial itu di kamar dibandingkan berolahraga ataupun melakukan aktivitas di luar rumah. Padahal tubuh manusia itu membutuhkan aktivitas fisik agar tetap sehat dan juga bugar. Lalu yang poin keempat itu ada dampak terhadap kesehatan mental kita. Di era media sosial ini, seseorang itu sangat mudah membandingkan diri dia dengan orang lain. Kita sering melihat unggahan tentang pencapaian, penampilan, atau bahkan kehidupan yang tampak sempurna. Nah, tanpa kita sadari, hal tersebut itu dapat menimbulkan rasa minder, rasa iri, rasa cemas, dan juga kita bisa kehilangan rasa percaya diri kita sendiri. Padahal media sosial itu hanya menampilkan sebagian kecil dari kehidupan seseorang tersebut. Apa yang terlihat sempurna di layar belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Karena hal itu, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan juga tidak menjadikan kehidupan orang lain itu sebagai tolak ukur kebahagiaan diri kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, meskipun gadget memiliki dampak negatif, bukan berarti kita harus menjauhi teknologi sepenuhnya. Yang perlu kita lakukan adalah dengan cara menggunakan gadget secara bijak. Lalu bagaimana caranya kan? Nah, yang pertama itu
Buatlah batasan waktu dalam menggunakan gadget. Kita perlu memiliki disiplin dalam mengatur waktu. Gunakan gadget sesuai kebutuhan dan juga hindari penggunaan yang berlebihan. Semisalnya, tentukan waktu khusus untuk belajar, beristirahat, dan juga menggunakan media sosial. Lalu yang kedua itu, gunakan gadget untuk kegiatan yang produktif. Saat ini itu tersedia banyak sekali konten-konten edukatif yang dapat membantu kita itu untuk belajar. Kita dapat memanfaatkan gadget untuk membaca buku digital, mengikuti kursus secara daring, mempelajari banyak bahasa asing, dan juga kita bisa mencari informasi-informasi lain yang lebih bermanfaat. Dengan demikian, gadget tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi sarana pengembangan untuk diri kita sendiri. Lalu untuk poin ketiga itu ada prioritaskan interaksi dengan secara langsung. Luangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga, berdiskusi dengan teman, atau dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang berinteraksi secara langsung dan memperkuat hubungan sosial dan juga meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Lalu untuk poin keempat ini ada biasakan memiliki waktu tanpa gadget. Misalnya pada saat makan bersama keluarga, makan bersama teman, kumpul bersama keluarga, saat belajar, atau 1 jam sebelum tidur. Kebiasaan sederhana ini itu dapat membantu kita untuk mengurangi ketergantungan pada gadget. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita adalah generasi yang lahir dan juga tumbuh di tengah perkembangan teknologi. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas. Jangan sampai adanya kemajuan teknologi ini itu justru membuat kita kehilangan jati diri kita, kehilangan rasa produktivitas pada diri kita, dan juga kehilangan kesempatan untuk berkembang. Masa muda adalah masa yang sangat berharga, yang seharusnya kita gunakan untuk belajar, berkarya, berorganisasi, membangun relasi, serta mempersiapkan untuk masa depan. Bayangkan jika sebagian besar waktu kita habiskan untuk hanya scroll layar tanpa tujuan, berapa banyak kesempatan yang akan kita lewatkan. Berapa banyak potensi yang tidak berkembang dan berapa banyak impian kita yang tertunda. Nah, oleh karena itu, marilah kita mulai melakukan perubahan dari hal-hal kecil. Mulailah dengan cara mengurangi penggunaan gadget yang tidak perlu. Gunakan teknologi itu sebagai alat yang membantu kita untuk mencapai cita-cita kita, bukan sebagai penghalang untuk meraih masa depan kita. Hadirin sekalian, saya ingin menutup pidato ini dengan sebuah pesan. Kita tidak bisa menghentikan perkembangan teknologi, tetapi kita bisa menentukan bagaimana teknologi itu mempengaruhi hidup kita. Maka jadilah tuan atas gadget yang kita miliki, bukan menjadi budak dari gadget tersebut. Jangan biarkan gadget mengendalikan waktu, pikiran, dan juga masa depan kita. Mari kita bersama-sama menjadi generasi yang cerdas, bijak, produktif, serta bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.